Oke, mitra bisnis, rencana redenominasi rupiah. Ramai lagi mengenai redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal mata uang rupiah dengan menghilangkan beberapa angka nol. Misalnya, 1.000 menjadi Rp1 tapi tidak mengurangi daya beli atau nilai tukar uang tersebut terhadap barang atau jasa. Upaya ini dinilai dapat menyederhanakan penghitungan, meningkatkan martabat rupiah hingga kemudahan administrasi. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis? Di 02150918877, WhatsApp call di 0816924924. Saya kira tidak sederhana itu ya. Yang punya duit pasti lebih pintar cara untuk maksudnya mila-mila taruh emas, taruh dolar itu mereka pasti udah tahu. Yang kasihan tuh orang miskin, yang kalangan yang nggak punya duit, ya. Itu nanti kamu mungkin nggak tahu. Kamu mungkin yang banyak komentar yang engkong-engkong itu pasti mengalami namanya kue satu pisang goreng itu cuma 10 perak. 5 perak 10 perak lah begitulah. Mungkin kamu mungkin nggak merasakan kan? Enggak. Itu zaman-zaman sekarang kue paling murah itu 2.000 sampai 5.000. Itu siapa lagi mau taruh rupiah? Ya. Yang punya duit sekarang pasti yang masih hidup sampai sekarang rata-rata mengalaminya. Jadi kamu kalau taruh uang sekarang 1.000 perak, nanti besok-besoknya tinggal berapa? Nah, sejarah membuktikan akan selalu keulang, ya. Nanti beras yang 10 perak, nanti bisa jadi 50 perak. Ya, kelihatannya sederhana bilang ini itu mau keluarin supaya orang yang tabungan keluarin, orang punya tabungan itu bukan orang bodoh semua. Ya, yang kasihan itu orang rakyat yang kecil-kecil nanti mau beli sekarang kelihatannya beras cuma 10 perak, dolar yang bahaya kan itu dolar. Dolar itu sekarang paling 15 perak. 15 perak mereka 25 perak mereka beli aja. Nanti diharap-harap bisa jadi 50 atau jadi 100 lagi. Itu pasti terulang. Ya, sejarah membuktikan itu pasti terulang. Nggak mungkin nggak bisa. Sekarang pemerintah itu harga telur harus cabai aja nggak becus kontrolnya. Sekarang dia agung-agungin semua orang ngomong ini meningkatkan nilai rupiah. Justru itu menjebloskan nilai rupiah. Ya, itu cara pola pikir yang terbalik itu semuanya. Tidak ada. Nanti sekarang kamu 10 perak jadi 50 perak gimana? Apakah itu meningkatkan nilai rupiah? Ya, logikanya ya. Sekarang uangnya tinggal 10 perak kan, beli beras 10 perak kan. Kalau besok berasnya 25 perak, apakah meningkatkan nilai rupiah? Itu pola pikir yang terbalik semua itu. Kalau untuk membilang korupsi mau ngeluarin uangnya, mereka jauh lebih pintar. Kalau bisa korupsi itu orang pintar bukan orang bodoh. Yang kasihan itu dari kecil. Ya, dari kecil yang hidupnya nggak punya tabungan, nggak punya apa, harus berhadapan dengan mahalnya kebutuhan hidup. Itu. Ya, itu pasti sejarah akan terulang. Sekarang yang nggak punya duit, yang punya duit yang bukan uang haram ya, rata-rata ya. Kalau kamu udah melaksanakan rencana ini, hancur kamu. Semua rakyat tidak mau pegang rupiah. Kalau semua rakyat nggak mau pegang rupiah, apa yang terjadi? Ya, nah itu logikanya. Sekarang kalau yang punya duit yang bisa umpetin yang kayak banyak punya sih, Indonesia sekarang negara terbuka. Pegang rupiah, pegang Malaysia, pegang uang Singapura bisa gampang sekarang, bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu uang 1.000 jadi 1 perak itu lebih parah lagi, hancur semua. Itu ngerampok uang rakyat itu. Kalau ini bukan agung-agungnya, bukan merampok uang rakyat, tapi katanya nilainya sama. Apa yang sama? Besok kalau beras 10 perak jadi 30 perak, 20 perak, siapa yang mau tanggung? Rakyat yang tanggung kan? Nah, apakah itu meningkatkan nilai rupiah? Itu pola pikirnya yang terbalik. Kasiannya rakyat kecil yang punya duit nggak apa-apa. Mereka sekarang yang maunya ini rata-rata simpan rumah, simpan emas, simpan tanah, simpan pokoknya segalanya mereka udah simpan. Yang nggak punya itu yang secara tetapin hidup itu. Betul. Hidup di dunia ini nggak terlepas dari uang, ya. Mana bisa nggak pakai uang? Betul. Memang mau pakai apa? Pakai sapi. Beli barang, beli mobil bawa sapi gitu. Jadi itu selalu ada inflasi di situ ya, karena pengelolaan keuangan negaranya nggak pinter ya, banyak korupsi ya.
Nah, berdasarkan kain nyolong bisa disogok. Nah itu bikin kenapa inflasi ini kan karena ada rente di dalam lingkaran ekonomi ini. Nah kemudian ya terjadilah nilai mata uang kita merosot. Ya, daya belinya tadinya 10.000, sekarang masih 20.000 baru kebeli itu barang. Ya, jadi itu udah lumrah, kita udah alami lama. Nah sekarang 100.000 nggak begitu berasa kan? Kita belanja udah ke minimarket aja berapa barang udah 100.000. Betul. Kalau dulu mungkin 100.000 beli ke Carrefour atau apa mungkin udah seperanjang. Nah itulah, jadi sudah sedemikian rupa ini mau dikurangi ini 0,3. Kita ini kan dianggap negara yang antah berantas karena mata uangnya aja gede banget, sampai kalau mau belanja ini bawa jutaan, di luar negeri itu jutawan itu udah kaya raya, kita ini juta aja nggak ada artinya. Jadi kita mau naik tingkat lah ya, pemerintah pikir wah udah kita hapus ini 0,3. Jadi intinya denominasi ini tidak menimbulkan inflasi, hanya karena dua sisi, pasifa dan aktiva sama-sama dikurangi. Jadi kalau kita punya hutang otomatis 1 miliar, otomatis. jangan sejuta. Iya betul. Iya. Tapi nilai uangnya kan turun juga, Papa. Nilai uangnya, maksudnya kalau nilai uangnya lain soal dikurangin atau nggak dikurangin 0,3 itu tetap kita merosot. Itu masalah pengelolaan ekonomi. Memang pada saat dilakukan ada faktor psikologi, seolah-olah barang tadinya mobil kan misalnya 500 juta, ini cuma 500.000, murah banget ya. Itu kan psikologi. Padahal gaji dia juga tadinya 50 juta jadi 50.000. Ya betul dong. Jadi jangan salah kaprah, sangkain barang murah, lu dapat gajinya juga udah nyusut angkanya ya. Jadi jangan kecoh. Tapi ya ini masalah ini lebih pada prestis ya, prestisnya negara kita kan mau menjadi negara maju nih. Wah, kurangin lah supaya kita bisa $1 berapa? 16 perak. Nah, kan keren loh. Kalau 16.000. Aduh. Paling kecil. Berarti ya, paling kecil dibanding negara yang lain ya. $1 16 perak di Indonesia. Iya, lumayan lah ya. Jadi sebenarnya ini bukan basic yang akan mengganggu ya kalau dikelola dengan benar. Cuma pemerintah melakukan itu harus sosialisasi dulu ya, harus cetak uang baru. Nah itu kan biaya juga. Apakah cocok sekarang diterapin itu? Mesti hati-hati ya. Ekonomi harus stabil ya, inflasi terkendali, cadangan devisa cukup supaya jangan sampai tiba-tiba semua masyarakat, aduh ngeri ini, rupiah jadi kecil, kita borong aja US dollar. Nah itu kacau balau nanti ya. Psikologis bisa mempengaruhi ke gitu. Jadi ini isu udah lama ya, kalau mau jalanin aja lah, biar selama negara Indonesia punya mata uang yang kuat ya, $1 16 perak. Makasih. Nggak bisa masuk-masuk. Oke, kredit ya. Ya, ini saya sih kalau yang hal-hal seperti ini tak rasa nggak terlalu urgent lah di negara ini. Banyak yang lebih urgent lah di negara ini kan. Seperti kayak kemarin lah itu, Grab sama Gojek, mereka mau bergabung disponsori oleh Danantara, kira-kira begitu. Tapi mau ngapain yang sudah ada kok diobrak-abrik, dimasukin, diurus, yang bukan lapangan kerja yang baru kan bisa. Danantara dananya kan banyak, bisa buka
pabrik microchip, kayak pabrik aki, pabrik apa, banyak kan. Modal kan banyak tuh dan antara hampir berapa ratus triliun tuh modalnya kan. Kenapa harus ngurusin yang sudah ada gitu loh. Maksud saya di sini ya itu kan hanya penyederhanaan nominalnya saja, 3 digit di belakang dibuang. Toh nggak ada gunanya juga itu, yang ada nanti malah menambah lagi kekisruhan di masyarakat. Bagaimana dengan pelaku-pelaku pasar yang sehari-hari memang mereka bergulat dengan nominal uang kan, nanti kan pasti dia rancu itu Kak Mary, nanti pasti rancu karena nominalnya dibuang. Otomatis kan di lapangannya nanti seperti apa gitu loh. Saya sebagai pelaku pasar itu saya sudah berpikir, ini saya kalau begini nih bagaimana ini nanti jadinya. Kalau 1 juta nolnya dibuang berarti cuma 1.000 rupiah. 1 juta itu kan gitu. Jadi ini nanti kekacauan demi kekacauan ini bisa terjadi di negara ini. Saya rasa yang urgen saja lah yang diurusi. Kalau hal-hal seperti ini kan belum terlalu urgen lah. Ini pekerjaan vital menyangkut rakyat Indonesia. Apa boleh coba-coba? Coba pikiran barusan saya dengan Bapak itu bilang boleh dicoba. Apakah itu kayak beli nasi di pecel karena enak sehingga buang begitu? Ini menyangkut seluruh rakyat, masalah nasib orang rakyat Indonesia loh. Kalau sampai seluruh rakyat Indonesia nggak mau pakai uang rupiah, apa yang terjadi? Saya mau tanya ya. Masalahnya yang sekarang hidup sampai sekarang yang rata-rata ini pernah beli kue jajanan pasar itu 10 perak. 10 perak. Sekarang mau 10 perak mau beli apa? Jangan 1.000 perak aja susah. Ya. Sekarang kue paling murah 2.000, 3.000. Jadi yang pernah beli kue, saya pernah beli es mambo 5 perak, 10 perak. Ya. Uang 10 perak sekarang yang orangnya masih hidup semua. Punya mindset yang kurang bagus untuk rupiah. Sejarah membuktikan kalau sekarang gue 10 perak, nantinya mungkin juga bisa 100 perak, mungkin juga kembali ke 1.000 perak. Yang bikin inflasi itu bukannya rupiahnya, dolar, nilai tukarnya terhadap uang orang asing itu. Nanti mendadak sekarang HP $100. HP sih tetap $100, nanti $100 kan 1,5 juta sekarang beli HP-nya. Kalau besoknya ada 30 perak, dolarnya mau berapa? HP-nya 3 jutaan. Tapi HP-nya tetap $100. Ya itu dipikirkan, itu menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Sekarang masalah yang punya duit, punya aset nggak pengaruh apa-apa. Yang punya cari makan sehari itu. Sekarang saya cari dapat 10.000, masih mampu beli nasi. Kalau besoknya 1 bungkus nasi 50.000, mau makan apa coba? Itu coba dipikirkan. Itu inflasi itu negara jangankan ngurus inflasi, cabai telur aja nggak sanggup dia ngendaliinnya. Ya. Sekarang yang pegang duit dulu lagi itu banyak. Kemarin Mbak Benny mungkin tahu ya, yang antri beli emas. Itu bukan antri beli beras loh. Antri beli emas loh. Hati-hati loh, ya. Kalau semuanya orang nggak mau pegang rupiah, sekarang yang rata-rata sekarang pegang uang rupiah pun yang uang, maksud saya uang halal lah. Kalau uang haram sih jangan bilang lah, mereka jauh lebih pintar lah. Kalau sekarang yang punya uang papasan, punya 10 juta, 20 juta tabungan, semuanya nggak mau pegang lagi, ditukar ke tembakau ke apa ke, pokoknya yang nggak mau pegang uang rupiah aja, apa yang terjadi? Negara ini hancur. Secara politik saya kira Prabowo nggak berani, ya. Ini membahayakan dia udah nafsu mau puasanya kelihatan banget itu, susah payah. Ini taruhannya terlalu besar, untungnya bagi dia nggak ada, resiko bagi dia besar sekali. Tapi ini bukannya dicoba-coba, itu saya sangat nggak merekomendasikan. Ini menyangkut hidup orang banyak, semua pengaruh ke mana-mana. Yang masalahnya kalau 20 tahun lagi yang pernah ngalami udah mati semua, mungkin oke aja. Mereka nggak tahu 10 perak bisa dapat kue, ini nggak terasa. Kalau yang kita pernah rasain kue 10 perak sekarang 2.000 mau beli kue, berarti kita udah ngalami loh, 10 perak 2.000 loh. Itu orang masih hidup semua loh.
Ya, jangan bilang yang sebelum kita lahir itu ada yang namanya potong uang lagi, negara rampok uang rakyatnya. Bapak gua pernah bangun rumah, itu rumah belum jadi, uangnya dipotong, tapi masih sanggup dia bangun rumahnya sampai jadi. Berarti saya yakin bapak gua uangnya lebih dari 1000 kali. Iya, itu rumah dulu, rumah beton, rumah semen itu belum ada. Itu bapak gua dari daratan Cina punya. Nah, dia dagang tapi habis kerusuhan ya habis juga dia. Habis apa namanya waktu gejolak politik habis juga. Saya cuma ngomong apa adanya. Itu rampok. Kalau sampai saya nggak tanya bapak gua duitnya ada berapa banyak, tapi saya perkirakan duitnya lebih dari 1000 kali baru bisa rumahnya jadi 3. Rumah bertingkat loh. Kalau kampung punya rumah bertingkat bersemen itu zaman 60-an itu udah orang kaya bener. Ya. Saya cuma ngomong aja, itu dulu negara rampok itu uang, itu lebih bahaya lagi, uang 1000 kamu itu nggak langsung dijadikan Rp1 loh, Rp1 itu nggak ada gunanya, nggak bisa beli apa-apa baru. Itu zaman dulu loh, zaman Soekarno loh. Nah, sedangkan Indonesia punya pengalaman pahit begitu kamu di gejolak yang begitu akan terjadi hal yang fatal bagi negara. Saya yakin itu nggak akan terjadi. Pertama itu dia masih haus kekuasaan, nggak mau berani coba-coba. Kedua, rakyat Indonesia punya pengalaman yang kurang bagus terhadap rupiah Indonesia. Sekarang mereka mau pakai untuk kebutuhan sehari-hari aja. Kalau yang simpanan punya, yang orang kaya punya, taruh uang di Hong Kong, Singapura itu punya, kita nggak usah pikirin lah. Itu mereka jauh lebih mudah lah. Jadi pemecahan aset. Yang masalahnya yang papasan, yang hidup sehari-hari ini yang nggak bisa apa-apa, kalau nggak bisa makan apalagi caranya, rampok kan, ngambil kan, habis kalau mau sama-sama nggak bisa hidup ya mau gimana, ya kan, itu masalahnya, itu yang paling fatal tuh, yang barangnya nggak terkendali, ya itu. Ya saya pikir untuk apa sih repot-repot redenominasi segala macam gitu, yang penting ya tenaga dan dananya itu dipakai untuk hal yang lebih penting begitu. Untuk apa, cuman kayak kosmetik begitu. Ya untuk apa begitu, yang penting kan bagaimana menjalankan negara ini dengan baik gitu. Terima kasih. Kalau tadi pengantarnya dikatakan untuk menyederhanakan agar rupiah lebih bermartabat, ya mestinya nggak usah diredenominasi. Yang hari ini nilai tukar rupiah di 16.7 itu perlahan-lahan diturunkan. Bisa enggak? Nah, masalahnya kan di situ. Jadi seperti para sepuh, ya saya sebut aja ini sepuh yang komentar jam 11 tadi, dia bilang kalau 1000 jadi 1, kemudian harga, katakanlah harga roti itu 2.000, ya, jadi cuma jadi Rp2 kan. Siapa yang bisa memastikan bahwa dalam kurun waktu tertentu harga roti itu tidak akan naik menjadi Rp3, Rp4 atau Rp5? Nah itu, jadi masalahnya sebetulnya redenominasi ini menurut saya sudah sepuh, sudah kepala 6. Yang harus dikuatkan itu nilai rupiahnya. Cuman apakah negeri ini, ekonomi negeri ini mampu? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau mengubah nilai hanya mengubah angka, menghilangkan 3 nol, dari 1000 menjadi 100.000 menjadi 100, itu tidak akan menyelesaikan ekonomi di negeri ini. Itu yang harus sebetulnya kami masyarakat itu menaruh harapan dengan Pak Purbaya, yang katakanlah lebih cenderung kepada untuk membenahi sektor real. Cuman kalau redenominasi ini dijalankan seperti yang dikatakan Pinispo tadi, yang punya uang hari ini mata uangnya akan di-shoot ke mata uang asing semua.
terjadi. Dan katakanlah ini untuk katakanlah akan membuat para koruptor membuat para koruptor menjadi apa? Para koruptor itu pandai semua. Yeah. Para koruptor itu tidak pegang rupiah kok. Koruptor itu mata uangnya bukan rupiah lagi, Mbak. Ini menurut pandangan saya. Jadi ya cuman masalahnya kita ini kan hanya bisa berpendapat, berargumentasi di pada ini, sumbang saran. Tapi apakah para pejabat di negeri ini apakah mendengarkan aspirasi rakyatnya? Ini saya telepon yang kedua kalinya di Pak FM. Telepon yang pertama dulu saya hanya mengomentari kepada Mbak Nana. Sepertinya tidak ada tanggapan yang positif. Tidak ada, katakanlah, acungan jempol kepada pemerintah ini. Sepertinya seperti itu. Para komentator di Pak FM ini nadanya sumbang terus. Kalau menilai kinerja pemerintahan kita, saya bukannya apatis atau skeptis, karena dalam keadaan kondisi ekonomi yang seperti ini saja, saya pribadi tetap optimis. Tapi kalau negara tidak memberikan, pemerintah tidak memberikan satu landasan ekonomi yang baik, yang kuat, bagaimana rakyatnya ini bisa survive, itu yang mestinya Pak Purbaya itu hari ini dipikirkan, bukan hanya sekedar untuk meredenominasi 1.000 jadi Rp1.000. Nilai manfaatnya nggak ada gitu ya Pak ya? Iya, justru yang pintar itu kalau hari ini USD 16.700, turunin jadi 15.000 dulu. Nanti kalau udah 15.000, ayo dong turunin jadi 14.000. Iya. Gitu kan Mbak. Ini menurut pendapat saya itu nanti akan sederhana, pasti akan sederhana. Kalau pengen sederhana ya kuatkan nilai mata uang rupiah ini akan menjadi sederhana. Lalu ini sepuluh yang ini mengatakan ada satu komentator kan mata uang itu kan juga besar sekali. Saya kesana kan membuat sehingga ya sekarang fondasi dan struktur ekonomi negeri kita berani nggak dibandingkan dengan Vietnam? Nah itu, jadi justru masalahnya kalau menurut pendapat saya, ayo bisa nggak pemerintah ini membuat rupiah ini menjadi kuat? Ya. Gitu saja. Oke. Ya, saya pribadi juga tidak setuju ya. Jadi karena yang fundamental itu tidak dikerjakan, hakikat fundamental ekonomi itu tidak dikerjakan, kepastian hukum tidak dikerjakan, penegakan hukum tidak dikerjakan. Itu semua adalah hakikat-hakikatnya, jadi fundamentalnya. Bukan make-upnya, akar pokoknya nggak dikerjakan, tapi dia hanya dia hanya make-upnya saja. Make up itu maksudnya ya hanya kerjakan yang daun-daunnya saja, kutak-katik saja, tidak akan berguna. Jadi menurut saya itu, saya pribadi seperti bapak-bapak yang lain bukan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, namun kerjakan dulu kerjakan dulu fundamental ekonomi seperti yang dua bapak yang sampaikan itu sama, semua yang kita rakyat sampaikan itu pasti sama. Jadi pekerjaan hak dan kewajiban pemerintah itu tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, namun hanya make up ini mau dihilangkan 3-0, 2-0, 1-0 untuk apa? Jadi tahun 60-an waktu itu memang pemotongan senering ya. Sampai sekarang itu lebih kurang kan sudah 40-an tahun. 40-an tahun rupiah satu lembar 100.000. 100.000 ini pelemahannya itu dolar dulu kapan? Sekarang dolarnya hampir 17.000 sudah. Ini menurut saya setiap kali
di depan mata itu korupsi merajalela, di depan mata itu kejahatan merajalela, di depan mata itu kepastian hukum tidak berani ditegakkan, namun kutak-katik yang hanya apa namanya ya, yang hanya ya tadi Bapak itu bilang make up saja, poles saja. Untuk apa? Tidak akan, nanti sebentar lagi 100.000 jadi 100 rupiah, 100 rupiah nanti 500 ya, 5.000, 10.000, 50.000 dan 100.000 lagi. Iya. Nah, jadi apa namanya, kalau untuk make up untuk mempercantik laporan keuangan dan seolah-olah laporan ruginya itu atau pinjamannya itu 10.000 triliun itu akhirnya jadi hanya 10 triliun ya, tidak usah begitulah. Tidak akan membantu rakyat sendiri. Rakyat nanti malah jadi bingung dan jadi susah, karena tadi itu rakyat uangnya hanya ada berapa? Rakyat uangnya ya hanya 10-an ribu nasi goreng, tempe goreng, bihun goreng yang 10.000, 7.500. Nanti gimana mereka? Itu pasti naiknya itu 2 kali lipat lagi. Kalau orang kaya, tadi Bapak itu bilang benar, mana ada uang mereka itu yang rupiah. Uang mereka itu sudah uang asing semua, sudah gede semua, ya kan? Itu saja. Saya kebetulan ya pelaku usaha, ya kecil-kecilannya orang kecilan. Jadi tentang redenominasi nilai mata uang rupiah itu maksudnya penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Itu maksudnya yang tadinya 1.000 rupiah itu jadi 1 rupiah. Karena nolnya 3 digit hilang di belakang, misalkan seperti itu. Yang megang uang 1 juta rupiah itu seolah jadi 1.000, tapi 1.000 itu ya melambangkan 1 juta rupiah. Kalau diterima semua masyarakat, apalagi pelaku usaha, pedagang dan konsumen, kita kan transaksi duit itu salah satunya buat transaksi kegunaan ya. Misalkan saja membeli sembako, kita tadinya uangnya 1 juta, harga barang itu 1 juta. Katakanlah beras, ada harga barang 1 juta, kita beli pakai duit 1 juta. Tiba-tiba sebelum ada peraturan redenominasi, tiba-tiba ada peraturan redenominasinya pemerintah, misalkan seperti itu kemungkinannya ya, ini ya. Kan nilai uangnya 1.000, orang bawa duit 1.000, padahal berasa ada juta. Terus dibilang orang ini, Pak, ini ada peraturan pemerintah terbaru, redenominasi, nilai 1.000 ini jadi 1 juta Pak. Kira-kira pedagang berasnya mau kasih nggak berasnya? Belum tentu. Juga pedagang lain, karena dia kulakannya, belinya di awal itu 1 juta barangnya. Ini kacau di ekonomi bawah nantinya, Mbak. Berbeda dengan ekonomi lapisan atas. Dia udah punya uang, kumpulan cash tabungan, investasi tanah, rumah, bangunan, emas, dan lain-lain. Orang bawah itu, Mbak, buat kecukupan sehari-hari aja, bisa pas-pasannya bersyukur. Kebanyakan sekarang kurang, Mbak. Jadi masih utang tanah, utang sini, mantap, makan tabungan, dan lain-lain. Dan supaya Bank Dunia, jumlah kemiskinan di negara kita kan 60% dari total penduduk, atau kurang lebih 194 juta orang. Jadi 205 juta orang totalnya ya. Itu banyak nanti yang berakibat kemungkinan mengalami tidak enaknya akibat redenominasi, melakukan redenominasi rupiah ini. Berbeda dengan lapisan atas. Mereka tenang-tenang saja karena uang aset investasinya banyak. Nah, kalau mengatasi misalnya, nanti kan nilainya uang koruptor, tadi pagi ada yang bilang, nilai uang koruptor jadi kecil. Nah, koruptor kan korupsinya puluhan triliun. Harvey Muiz dan kawan-kawan. 300 triliun dibagi 6 orang dapat masing-masing kemungkinan 50 T. Ngakunya di pengadilan berapa? 420 M. Yang disita berapa? 420 M. Begitu keluar dari penjara kan hukumannya bisa dapat remisi dan lain sebagainya ringan. Masih kaya raya, 49 T lah paling nggak punya kemungkinan mereka. Lalu yang Rija Calit dan kawan-kawan 295 T. Lalu siapa lagi? Yang lain-lainnya di Kemenkeu kemarin 349 T. Triliun-triliunan ya. Lalu pengadaan barang dan jasa, Mbak, di kementerian-kementerian kurang lebih totalnya 260 T. Lalu yang lain-lain. Mereka sih tenang-tenang saja kalau koruptor itu, karena korupsinya sekali banyak. Dan masih untung begitu keluar dari penjara. Asetnya nggak disita semua, hanya sedikit. Jadi kalau koruptor tuh ya tenang-tenang aja. Juga lapisan kelas atas. Dan kita tahu bahwa kira-kira fundamental ekonomi kita sudah kuat belum? Kalau ingin meredominasi, syaratnya kan selain
clean government atau tidak banyak korupsi di pemerintahannya dan pungli-pungli dan lain sebagainya, juga dia fundamental ekonominya makro mikro bagus. Tapi kalau kita lihat makro, memang pertumbuhan kita bagaikan kosmetik, dirancang 5%, 2%, 4%, tapi kan itu banyak yang merasa kemungkinan kosmetik, hanya buatan belaka, tidak real kemungkinan walaupun makro. Kita lihat neraca perdagangan, kira-kira defisit tiap akhir tahun tidak? Defisit terjadi sejak zaman pemerintahan kapan? Zaman pemerintahan keduanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. Mata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono Wakil Presidennya. Itu sudah mulai defisit neraca akhir APBN-nya di tiap akhir tahun. Sampai zaman sekarang Presiden Bapak Sudarso masih benar bergerak. Kira-kira sampai dari dulu sampai sekarang udah belasan tahun, puluhan tahun neraca perdagangan defisit itu bisa menurunkan nilai mata uang rupiah enggak? Dan praktek korupsinya itu yang dikumpulkan itu tidak bisa semua bisa. Para pelaku pasar itu kan yang memakai mata uang suatu negara di seluruh dunia. Para pelaku pasar, para pelaku pasarnya ini lebih percaya pada US dollar atau lebih percaya pada rupiah, kita kan perdagangan US dollar atau pakai uang mata uang negara lain. Ini lagi mata uang kita jarang dipakai Mbak buat perdagangan ekspor impor. Lebih banyak pakai US dollar, yuan atau mata uang asing negara lain daripada mata uang kita. Selama mata uang kita jarang dipakai oleh para pelaku pasar di dunia, termasuk di Indonesia, maka nilai mata uang rupiah kita tidak kuat. Selama pemerintahan kita tidak clean government, masih banyak korupsi dan hukuman ringan, aset negara itu kita semua, maka kita lemah dalam ekonomi, Mbak. Selama kita masih ada pelaku praktek-praktek yang kecurangan di bidang ekonomi dan itu tidak ditangani dengan jujur dan adil atau pilih kasih, ya maka kita kan fundamental ekonominya akan tidak bagus. Akhirnya kalau redenominasi kemungkinan hasilnya juga kurang bagus kemungkinannya. Ini redenominasi ini sebetulnya hal penyelenggaraan ini sudah pernah dilakukan waktu tahun 65 oleh zaman Soekarno. Itu inflasi melambung tinggi, sangat luar biasa. Yang juga tidak menimbulkan efek apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Yang penting sekarang ini adalah penegakan hukum, yaitu bagaimana contoh dari Presiden Habibie. Dia cuma 1 tahun lebih lah menjadi presiden, cuman dia bisa menekan inflasi begitu luar biasa. Itu dolar turun hampir mencapai 20.000. Itu tahun 98 bisa dikendalikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden. Contoh itu dulu siapa itu tim ekonomi dari B.J. Habibie, minta pendapat mereka, minta saran mereka. Karena apa? Ini nggak masuk akal juga kalau dibikin 1.000 jadi perak gitu. Nggak bisa. Jadi susah untuk apa namanya kita mengerti. Yang penting itu penegakan hukum dulu. Korupsi diberantas habis-habisan, besar-besaran seperti kayak di Cina itu. Nggak ada kesempatan koruptor untuk hidup gitu. Tidak ada rasa kemanusiaan di sana. Koruptor sendiri itu tidak manusiawi. Dia menghabiskan uang negara. Ya banyak itu seperti judi online segala macam. Itu harus diberangus semua kalau berani. Makanya di sini ini kesalahan ketatanegaraan kita. Tata negara kita itu menyebut presidensil, tapi prakteknya parlementer. Banyak partai. Jadi susah ini, udah di tengah-tengah jalan begini sepertinya nggak bisa dikendalikan ini. Seperti kayak Presiden Amerika itu kan dua doang yang bertarung antara Demokrat dengan Republik. Oh di sini partai banyak. Udah gitu ketua partai jadi menteri lagi. Nah ini kan berbahaya. Sekarang ada lagi orang yang relawan-relawan ini pengen bergabung, mau cari perlindungan seperti Budi Ari itu, mau cari perlindungan. Projo katanya bukannya Pro Jokowi katanya. Apalah istilah dia nggak tahu. Nah ini kan susah ini di Indonesia ini. Kalau begini terus Indonesia tuh nggak bisa maju dan tinggal di landasan. RRT aja merdeka tahun 49 sudah begitu meloncat jauh ke depan. Kalau kita
tinggal di landasan. Makin terpuruk ya. Redenominasi ini merupakan sesuatu yang cukup bagus untuk dilakukan, karena memang hampir beberapa negara itu semuanya itu memang nominalnya beda dengan angka nominal mata uang kita. Jadi misalkan di Turki, di Kazakhstan itu mereka menggunakan nilai mata uang yang memang mirip nanti dengan rencana pemerintah, misalkan Rp1.000 jadi satu rupiah, nanti ada nilai sennya juga 50 sen, 25 sen, 25 sen dan sebagainya. Nah artinya pertama saya melihat bahwa efisiensi daripada nilai mata uang itu cukup bagus, karena nanti mempermudah dalam hal bukan hanya perhitungan tapi juga termasuk dengan menilai daripada fungsi dari mata uang tersebut. Nah, yang kedua, saya mencontohkan di beberapa negara Afrika itu banyak mata uang yang seperti kita juga, itu kemudian terjadi deflasi mata uang. Nah, sehingga untuk transaksi pembayaran itu mereka menggunakan dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan di satu negara Afrika itu nilai mata uangnya itu untuk bayar hotel hampir 1 miliar. Sehingga tidak sangat efektif, bahkan bisa mengancam eksistensi dari mata uang kita. Nah, yang ketiga, memang untuk mempermudah penggunaan mata uang itu memang harus menyesuaikan dengan jumlah juga. Jadi cuma harus mengingat daripada apa yang nanti harus pemerintah lakukan, karena ini diperlukan suatu sosialisasi kepada masyarakat. Karena pandangan masyarakat nantinya ini akan mempengaruhi daripada harga jual, termasuk supply and demand juga terhadap satu barang dan jasa. Nah, mungkin seperti itu Pak Anton, terima kasih. Ya, saya tidak setuju. Oke. Yang pertama, penjelasannya adalah itu gambaran dari kebobrokan para pejabat yang mengelola negara, itu aja. Itu gambarannya. Jadi jangan diselewengkan, jangan diputar kelipungkan kemana-mana. Itu wajah dari kebobrokan pemerintahan, bukan yang lain. Saya bilang lebih baik pada turun itu orang-orang goblok yang di atas. Yang mesti dilakukan adalah agar mata uang rupiah itu tidak besar, kecil-kecil, tetapi berbobot. Misalnya 10 perak bisa beli mobil satu. Itu yang harus dikerjakan, bukan dibikin lagi tambah uang baru, bikin 0 tambah lagi, ditambah lagi 0. Itu otaknya ditaruh di mana? Itu kan dia mesti pikir itu nantinya seperti apa. Negara itu bakalan jadi over 0. Nanti kemana lagi? Nanti redenominasi lagi. Maksudnya over 0 gimana Pak? Kan nolnya malah dikurangin Pak. Enggak, jadi gini, kan dulu waktu itu paling tinggi 50.000. Misalnya, kayak misalnya ya. Ya enggak. Rupiah Indonesia itu dulunya 50.000. Oh dulu, oke, I see, oke. Terus? Nah, terus kemudian dibikin 100.000. Itu baru tahun 100.000 ini waktu zaman kita, bukan zaman dulu. Ya, pecahan 100.000, oke. Agar dicegah untuk tidak dirubah, dinaikkan jadi ke 100.000. Bikin aja 60.000, 70.000, udah stop. Nah itu orang yang, kalau para pejabat yang pemerintahan yang jago itu seperti itu. Jadi pemerintahan yang bagus dimanapun ya di kolong langit ini, itu mata uangnya kecil, bukannya ditambah-tambah. Itu menandakan. Jadi kalau gini, Ibu Nena tahu nggak kalau lihat awan mendung di kejauhan itu mau tanda apa? Hujan. Nah itu, itu sama. Kalau mata uang ditambah-tambah 0 terus, itu tandanya makin bobrok, bukannya makin beres. Boleh aja dia bilang bahwa ini laporan keuangan tahun depan adalah
begini proyeksi tai kucing. Itu pertanda kagak becus ngurus negara, turun. Jangan banyak. Baik. Begitu, Bu. Dampak bikin stresnya itu loh. Bayangin ya, pegawai biasanya dapat gaji 5 juta, tiba-tiba dapat 5.000. Habis itu istrinya nggak tahu. Melin ya. Jadi apaan lu mau bunuh 5.000 mau beli apa gitu. Aduh, tapi memang itu ya cerita redenominasi ini banyak ininya sih, banyak lucu-lucunya sih, banyak iya lucu banget ya. Cuman ya pasti ada dampak psikologisnya ya. Ya pasti. Saya sih nggak punya tabungan, tidak punya uang simpanan banyak. Pak Audi suka merendah, Pak Audi. Saya mah terima apa adanya aja. Yang penting daya beli jangan berkurang. Betul. Aja gitu ya. Ya, pas. Karena media sosial kan udah masif ya, terus juga Gen Z juga banyak. Artinya orang rumah pun nggak perlu bertanya keluar. Ya, karena kan setiap kita punya anak sekolah, bisa dibilang kalau nggak keponakan, cucu dan lain-lain. Jadi memang dieksekusi lebih cepat itu lebih baik, gitu ya. Ini kan menariknya, aku pikir lebih mudah sosialisasi ke bawahnya, karena kalau orang bawah itu kan seberapa sih uangnya, paling putarannya dari itu ke itu kan. Ya mungkin yang agak repot dia dengan yang di atas nih, yang itu tadi ya, yang harus menyingkirkan kemana nih. Kalau gue tukerin ketahuan gue ntar gaji gue segini kok duit gue segini, kan gitu ya. Nah itu jadi nanti RUU juga agak sulit. Tapi menurut aku sih emang harus mulai berjalan paling nggak di awal 2026. Tapi udah ada yang beredar sekaligus sambil menunggu yang narik sehingga nggak terjadi panik gitu, kepanikan masyarakat ya. Kalau masyarakat panik tiba-tiba menukarkan berbondong-bondong juga akan terjadi kolap juga gitu. Jadi kayak semacam ya udah beredar aja uang baru gitu, uang baru beredar dulu, berjalan gitulah ya. Yang lama pelan-pelan ditarik gitu, Nen ya. Karena kalau secara langsung gitu kayaknya memang akan inflasi itu langsung terjadi kayaknya. Karena kan dia akan bulat gitu, akan sulit. Orang kecil juga akan memahami. Tapi kalau pelan-pelan akan sedikit banyak paham gitu, akan paham gitu ya. Si Gen Z bisa jelasin ke yang lebih milenial, yang milenial mungkin seperti itu. Tapi mungkin yang nggak kebakaran jenggot ya orang penimbun uang ini lah. Kalau ya kan yang di rekening mudah dilacak. Tapi kalau di rumah gue bingung nih nukerin kemana kan paling gitu. Nukerin triliunan ya. Nah, nukerin triliunan yang mau ditukar bank mana coba? Ya, paling enggak dia urusannya ke Swiss lagi ya. Swiss atau di luar sana lah parkirnya. Jadi pemerintah harusnya jangan bocor dulu gitu loh nih. Jangan bocor dulu. Ini justru memberi kesempatan orang untuk bisa menyingkirkan dananya gitu. Ya, harusnya dimatangkan dulu, lalu sosialisasi ke bawah itu aku mungkin lebih mudah tadi gue bilang ke bawah ketimbang yang punya kepentingan gitu ya. Yang di atas ini nih kita kan harus persetujuan legislatif juga kan. Nah itu yang bikin sulit sebetulnya. Tema hari ini sebenarnya kita punya uang ya, rupiah kita itu memang betul nolnya itu kebanyakan di negara Asia Tenggara ya. Yang nilai 1 digit, 2 digit itu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Kita itu hampir setara dengan dongnya Vietnam sama Laos punya KIP. Saya pernah satu kali pengalaman ke Myanmar. Ya kan, kita ke negara orang lain kan kita harus bawa US dollar ya. Sampai ke sana kita tukar ya. Begitu saya tukar di sana, saya bawa US dollar ya berapa lembar. Begitu tukar sampai di Myanmar, tukar kita itu segepok. Saya ketawa. Tetapi saya nggak sadar saya nggak sadar banyak orang dari luar negeri sampai Indonesia juga ketahuan kita. Betul nggak? Betul. $1 di sini bisa dapat 15 keping. 16.000 lebih. 16 keping. Dia ketahuan kita 1 gepok uang. Wih, gila kaya gua di Indonesia katanya. Oke, terus
Saya nggak sadar. Ternyata saya refleksi kembali, saya kira Indonesia diketawain. Sama seperti waktu saya ketawain di Myanmar. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik, bisa segera dieksekusikan oleh Pak Purbaya. Dan saya sarankan Pak Purbaya ini adalah seorang yang rahmat terhadap Gen Z dan lain-lain. Beliau punya media sosial yang begitu banyak digandrungin orang sekarang. Ambillah momentum itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat di bawah. Itu yang paling penting. Kalau dulu-dulu punya Menkyu nggak ada begitu, tapi ini kesempatan. Beliau mensosialisasikan ke bawah, ke masyarakat di bawah itu cepat sekali nanti. Dan inilah alat dia. Jangan membiarkan masyarakat di bawah bingung. Itu satu yang penting. Kedua, memang penting sekali. Ya mungkin hidden agenda atau apa-apa juga membuat yang koruptor yang simpan uang rupiah bisa tereliminir. Tetapi betul. Tetapi saya pikir mah itu yang simpan uang banyak-banyak juga nggak bego-bego amat lah, pegang rupiah terlalu banyak. Itu orang pintar semua, udah tukar kemana-mana. Atau jangan-jangan Pak Purbaya juga kasihin ke mereka nih, tukar lu duluan kan gitu kira-kira. Gue udah umumin loh, buruan ya gitu. Nah, gue udah kasih tahu nih, ntar gue mau laksanakan nih kan, kira-kira gitu kan. Ya kan. Nah ketiga memang bagus untuk di dalam pencatatan accounting kita dan lain-lain. Karena apa? Untuk membuat 500 perak punya uang, itu biaya bikin jauh lebih mahal daripada nilai uang itu. Untuk membuat 50 perak, mungkin di sini udah nggak pernah lihat uang 50 perak ya. Ada loh sebenarnya. Emang masih ada? Hah? Ada. 100 mau nggak saya mau jual terakhir nih? Saya lagi simpan nih uang ini. Ada. 50 rupiah itu ada logamnya. Saya lagi simpan, mungkin 20 tahun lagi ini nilai 50 udah jadi 50 juta, udah jadi barang berharga. Bener itu. Gue nitip besok kalau jual ya lu ya. Iya itu dia, itu banyak yang apa? Iya sih emang sih. Penyimpan apa tuh barang-barang ini, barang-barang antik. Uang-uang kuno ya. Betul, uang-uang kuno. Jadi silakan Pak Purbaya segera eksekusikan aja. Tadi yang sempat udah ada yang bilang, udah ada Capman. Ya kalau perlu RUU ya segera dipush lah. Kalau enggak eksekusikan. Yang penting ada satu kurun waktu. Mata uang lama masih berlaku, mata uang baru udah mulai terbit. Karena tujuannya apa? Jangan memberikan dampak kepada inflasi kita. Ya kan? Betul. Tadinya kan beli barang 25.000, sekarang jadi 25 perak. Kok murah banget katanya. 30 aja deh katanya. Itu loh yang pemerintah punya tugas. Jadi kalau saya perhatikan BNX itu sangat mendukung regenerasi. Kenapa? Karena itu untuk menyaring koruptor. Tadi udah ada yang singgung juga sih. Bahwa koruptor tuh agak kelimpungan kalau sampai tiba-tiba ada redenominasi, duitnya kan mereka duit cash tuh. Ya bingung kan nukernya gimana dan ketahuan berapa. Jadi sebenarnya kalau secara sehat harusnya ya cepat. Cuman kalau dilihat dari naga-naganya nih, Pak Purbaya kan udah bikin peraturan menteri ya. Permenkyu. Ya. Tapi kayaknya di counter lagi nih, ada tarik-tarikan nih dari di atas nih. Karena apa? Ya itu ada yang ngomong nanti susah lah atau bla 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 gitu kan. Jadi artinya sebenarnya tinggal mana kepentingan mana yang akan menang nih, yang mau berantas korupsi atau mafianya yang menang nih. Kita harus perhatiin kan, itu yang jadi masalah. Karena kalau lihat dari sekarang cenderungnya akan ditunda-tunda terus kan, dan nggak jadi-jadi. Akhirnya yang menang ya yang mafia itu gitu. Dari sudut pandang lain Mbak ya. Sebetulnya membuat hal lebih simpel ya. Ini kan sudah ada payung hukumnya Mbak ya. Ada Permen, Permen nomor 70. Peraturan Menteri. Yes, betul. Kalau sudah ada payung hukumnya, sudah ada permennya, seharusnya bisa diimplementasikan ya Mbak ya. Sudah bisa diaplikasikan. Cuma catatannya, ini Mas Purboyo ini sosialisasinya ke masyarakat sampai ke grassroots ya Mbak. Jadi jangan sampai kan mungkin kalau yang awam gagal paham, waduh ini nilai mata uang kita jadi turun. Iya, gitu ya. soalnya ini sudah merebak di kalangan bawah. Enak ke pasar itu udah pada bilang, oh nanti uangnya jadi turun loh. Ada redenominasi, ada mudeng toh. Redenominasi ki opo? Iya. Iya, udah heboh gitu. Ini
ini 10.000 jadi 1.000 mana tahu. Nah, 10.000 jadi 1.000. Jadi sebetulnya perlunya sosialisasi secara masif ya, terstruktur TSM lah ya. Jadi untuk sampai ke grassroots, jadi dibedakan dengan Sunring tadi kan Mbak sudah ulas ya. Sunring kan di orde lama itu sudah pernah ya, seperti tapi mata uangnya memang turun ya. Kalau ini kan nilainya tetap ya, sama, 1.000 ya 1.000. Cuman gitu. menyederhanakan jumlah iya betul ya, digitnya. Tiga digit di belakangnya itu aja. Kalau lebih simpelnya gini deh, kalau anak saya tuh kan sekarang sudah informal sudah banyak loh Mbak, misalnya seperti yang saya bilang mah itu harganya harga itunya tuh mah misalnya dia pesan makanan ya, itu harganya 6K mah, oh berarti 6.000 gitu, 6K gitu kan, atau misalnya kalau 30.000 ya 30K, iya betul. Gitu. Iya sebetulnya lebih simpel di pencatatan juga sih ya, cuman memang perlu sosialisasi. Nah ini yang saya cermati seperti yang bapak-bapak ulas sebelumnya, ini memang mendorong Mbak Sengkui loh, yang nyimpen saya ingat yang Mbak yang Jacob Richard itu ya. Iya makanya ini mereka yang sumu ini mereka sumu. Nah 1T di ya kan, nah ini jadi memaksa mereka untuk ini gitu loh, untuk mulai, kalau enggak kan gue duitnya apa gitu ya. Kemarin ketemu gitu. Juga ditaruh di kotak-kotak plastik gitu toh. Lah iya betul. Jadi ini yang buat gudang-gudang berangkas ini nih, duit-duit perampok ini kan mau nggak mau harus keluar. Sebetulnya kalau permennya sudah ada, Bu ya Mas Surboyo, ya cepat diaplikasikan. Cuma itu tadi sosialisasinya Mbak. Tadi ada yang bilang ngebandingin redenominasi sama Sunring, kan konsepnya kakak tadi juga udah ngomong. Kalau redenominasi nggak mengurangi value, kalau Sunring tuh potong uangnya secara nilai itu dia hilang. Itu kan pernah terjadi kita di Indonesia, dipotong separoh ya. Buat saya gini Kak ngelihatnya, jangan kebanyakan wacana Kak, langsung aja. Kenapa saya bilang gini? Ini dari sisi ekonomi nggak ada efeknya, nggak ada. Karena nilai mata uangnya tetap sama sebetulnya ya, nilai uangnya. Jadi kalau memang mau serius, ini kan lama barang, nggak jalan-jalan. Yang terjadi kalau barang yang memang nggak ada implikasinya, ya kenapa harus lama? Unless ya Kak, tadi kita bilang Sunring lah ya, itu nggak bisa karena rubuh itu sudah ekonomi, ya nggak? Tapi kalau yang begini, kalau di-delay terus, apa? Duitnya udah di-Swiss semua, duitnya udah di-convert ke Bitcoin, ngerti ya maksudnya? Ya paham, jadi menyelamatkan diri dulu. Iya, karena yuk kelamaan gitu loh. Ancang-ancangnya kejauhan ya. Iya, tadi lo ngomong udah jelas, udah di Swiss, udah di Bitcoin, terus ada yang taruh di Australia, ada yang ditaruh di mana. Itu tuh diselamat duitnya sama mereka gitu loh. Nah, istilahnya gini, golin dulu dah undang-undangnya. Yang masih RUU atau yang masih prematur, masih embrio, masih apa, ayo dijadiin tuh undang-undang. Kalau memang serius, indikatornya kan dari situ aja Kak. Kalau you golin undang-undang, langsung itu otomatis turunannya kerja tuh Kak. Ini lu bocorin, lu punya strategi. Lah, musuh lu tahu lu mau ngapain. Bitcoin nanti harganya naik terus ya, karena ya uang panas semua di situ. Ini kan kalau strateginya ada, kita lihatnya politik ekonomi lah ya Kak ya, memaksa yang namanya bandar judi, bandar narkoba, pejabat korup, oknum lah, gue bilang oknum lah, jangan dibilang gue jelek-jelekin mulu, koruptor. Ini nih keluar dari bunkernya semua nih Kak. Mau nggak mau. Nah kalau udah bener jalannya, ini ekonomi kemungkinan bisa gerak Kak. Saya ngelihatnya aspeknya bisa jalan. Karena selama ini duit ini kering Kak.
Makanya si Purbaya guyur kan. Nah, duitnya ditimbun siapa? Kak, pernah lihat nggak uang berkontainer fisik-fisiknya, Kak? Itu disimpan. Ada yang nyimpen itu. Gua nggak berani ngomong aja di sini. Ini yang jumlahnya kontainer ini kalau dikenain redenominasi mati dia. Nah, ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, yang gagal ini yang harus kita pelajari. Siapa yang gagal? Zimbabwe itu gagal, Kak. Ya kan? Argentina juga gagal. Kenapa gagal? Ini nggak hanya bicara dari denominasi, tapi ada faktor lain. Lu harus kendaliin inflasi, Kak. Inflasi lu nggak kendaliin, sama aja kita akan kembali lagi ke 100.000 nanti. Jadi kita nggak hanya sekonyong-konyong 3-0 itu kita buang terus kita udah kelar. Pemerintahnya nggak kerja, nggak bisa begitu. Tugas lu menjaga stabilitas, ya nggak? Jadi kita udah belajar bagaimana kabinet itu harus bekerja. Bekerja apa? Supaya stabilitas nilai rupiah kita bisa kuat. Nggak hanya lu seolah-olah pencitraan $1 jadi 16 rupiah. Enggak. Habis redenominasinya itu apa stepping stone berikutnya, Kak? Ya nggak? Nah, negara kita kebanyakan pejabat itu cuma hanya bicara redaksional. Udah gue berhenti di sini seolah-olah, wih, utang gue udah turun dari 6.000 triliun jadi 6 miliar, Kak. Dari 6 triliun. Jadi kita seolah-olah, wih, utang turun nih. Ada nolnya doang yang hilang ya. Iya. Ini nih cilakanya nih di sini. Cara pemerintah menurunkan utang nih, jangan-jangan gue joking nih, Kak. Gak bisa, pemerintah nggak bisa kerja. Harus ada lanjutannya. Apa? Bekerjalah yang bener. Redenominasi tuh cuman ya di awal aja, Kak. Malu betul tadi kata abangku, ringgit 4.000 seumur-umur, Kak. Nggak ada tuh ringgit 4.000. Apakah menampar pejabat? Kan enggak. Itu masalah kita. Intinya saya bilang, kalau serius Pak Prabowo, itu undang-undang digolin. Jangan cuman kebanyakan ngomong. Kalau undang-undang digolin, rakyat baru bisa percaya, Kak. Kalau enggak, wacana lagi. Wacana lama yang sebetulnya masyarakat juga excited juga menunggu ini kan. Dari beberapa bos-bos kita yang pegang enggak wacana aja. Karena begitu kita keluar bukan kelihatan kita begonya, Bu. Itu nol gede banget ke belakang. Kita currency itu ke kita tuh perasaannya kita nih kayak negara mana gitu ya. Kalau secara ability terus pemikiran segala harusnya kan sudah bisa apple to apple lah sama sebelah kita lah, nggak usah jauh-jauh tuh. Si datuk-datuk kita tuh kan. Kita kalau ngobrol tuh begitu bicaranya currency tuh nol gua kebanyakan Indon, makanya di bahasanya ini Indon sama mereka. Indon tuh sama dengan kampung. Makanya enggak ini menarik. Kita ya. Ya, yang pasti itulah buat efektivitas berhitung calculate-nya ya, terus juga mensejajarkan paradigma yang ada di sekitar lifestyle stylingnya kita lah. Ya sama bapak-bapak yang sudah nilep duit kita kan, yang ada di bawah kasur apa itu kan pasti jadi rada puyeng juga dia kalau sampai 27 juga agak kesetor kan. Iya, dan keluar semua. Bahkan diindikasi tisu toilet dong. Diindikasi katanya ini memang sengaja dilakukan agar juga bisa menyerap uang-uang mereka itu, quote-unquote itu mungkin hidden agendanya bapak kita ya. Tapi ini kan kita punya regenerasi, punya anak-anak yang patut diedukasi untuk apa sih alasan besarnya, visionernya, big frame-nya untuk redenominasi ini gitu. Harusnya itu. Jadi kayak anak gua kuliah akuntansi kan, gua perlu diskusi ke dia, enggak gua harus cekokin dia itu masalah koruptor mulu kan, Bu. Gue tetap harus bikin dia sesuatu yang cantik lah, sesuatu yang hebat gitu loh. Ikutan ya, nitip anak gue ya, anak gue nitip anak gue. Iya, biar jadi international people gitu loh, nggak lagi ngomonginnya apa dicikokin sama urusan-urusan yang negatif, bobroknya bangsa, bobroknya negara itu biarlah.
biarlah kami yang menderita di generasi inilah. Biar anak-anak kita ke depan tuh tetap punya function yang apa adanya, yang emang betul-betul sesuai cita-cita dengan jalan dan pola yang benar. Ya, tetap keimanan, keyakinan dia tetap digawangi sambil dia tetap tahu bahwa dunia itu fana kayak begini. Gitu Bu. Oke. Saya mengulasnya poin per poin aja Kak Nena. Jadi kalau rencana itu yang perlu diperhatikan adalah satu adalah edukasinya. Edukasi terhadap pemahaman masyarakat terkait dengan yang namanya redenominasi dan centering. Karena itu masih sering disalahartikan dan dicampur adukkan. Yang kedua adalah timing. Timingnya kapan? Tadi sudah diulas oleh Pak Osman dan juga Pak Henry ya sebelumnya. Timingnya kapan? Adalah kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Kalau inflasinya terkendali, terus ekonominya pas lagi baik, pro kontra pasti selalu ada, karena kalau yang dari segi pro itu pasti ya memang ini waktunya gitu kan. Karena kalau kita hanya berkutat seperti itu Kak Nena, tidak akan pernah ada kata siap. Mau tidak mau, siap tidak siap harus berangkat kan seperti itu. Nah, yang kontra selalu pasti akan istilahnya tebar fear bahwa nanti kalau dilakukan redenominasi akan terjadi ini itu inflasi dan lain sebagainya. Nah, kalau pada saat misalnya dalam kondisi ekonomi yang baik tidak dilakukan, nunggu kalau sudah hiperinflasi baru dilakukan seperti itu, malah tambah maut kan gitu loh. Jadi terkait dengan timing itu saya rasa ya tergantung ya, kita lihat dari sudut pandang mana, tetapi saya rasa itu yang terbaik. Terus yang ketiga, nah ini kan sebetulnya kebijakan finansial moneter, tetapi sering kali kalau di orang-orang kita ini dibawa ke dalam kebijakan politis. Artinya yang istilahnya dipolitisir lah. Ada yang mengatakan ini kalau seperti ini ada agenda tertentu, hidden agenda. Mungkin adalah pesanan asing lah, apalah, dan itu yang akhirnya membuat kita jadi tidak maju. Padahal yang diperlukan itu kita adalah kestabilan ekonomi, karena di masyarakat pada umumnya, masyarakat bawah, kita selama perputaran uang itu cukup, terus daya beli itu ada, itu kan ekonomi akan bergerak kan Nena. Apapun daripada misalnya ya mau dilakukan atau tidak dilakukan, mau dilakukan tidak dilakukan, toh kan redenominasi artinya sama, hanya menyederhanakan sistemnya, terus nolnya dihilangkan, dan mungkin akan merubah sistem baik itu pencatatan, terus sistem perbankan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi ya pro kontra itu selalu ada, tetapi show must go on. Ya, sebenarnya untuk penerapan penghilangan digit angka mata uang rupiah kita itu hal yang sudah tepat ya dengan kondisi perekonomian kita yang istilahnya bisa dibilang dalam hal ini di mana-mana gitu. Itu sangat-sangat cukup baik sekali karena semua koruptor itu menyimpan uangnya itu cash. Dibangkas itu nanti bakal keluar semuanya, itu saya yakin. Cuman masalahnya saya dengar berita katanya kan 2027 katanya kalau ini diterapkan ya, cuman waktunya terlalu lama menurut saya. Harusnya Pak Purbaya itu lebih cepat lagi gitu. Saya yakin kalau misalkan dengan digit angka itu sudah di mata uang misalnya, mereka ada kelimpungan, uang saya nggak bakal berlaku nih, atau harus keluar. Kalau pendapat kita sih redenominasi itu nggak terlalu sulit ya. Tinggal kalau ada uang baru kan nolnya dikurangin kan. Kalau yang mungkin yang baru bikin tabungan baru sambil bertahap, jadi sambil bertahap itu bisa lah gitu. Biasanya yang sulit itu di kita itu disiplin pejabat kita itu lebih susah.
Karena kan nanti ngelola ekonomi, inflasinya nggak bisa dikendalikan. Itu lebih susah, aturannya nanti dirubah-rubah demi kepentingan pejabat. Kelakuannya itu pejabat kita kurang bagus lah. Makasih. Saya kira secara politik Prabowo nggak berani. Soalnya nafsu untuk berkuasanya itu masih besar. Ini resikonya, bagi untungnya nggak ada, resiko buat dia tumbang itu besar sekali. Kalau seluruh rakyat benci sama dia akan tumbang. Maka dia nggak, saya perkiraan secara politik dia nggak berani. Ini efeknya besar sekali. Soalnya yang bikin inflasi itu bukannya pedagang, itu masalah dolar, nilai tukar. Itu efek dari pasar. Nggak bisa, siapapun nggak mampu bendungnya. Amerika sendiri aja inflasinya nggak becus untuk membendungnya. Sekarang kita anggap aja misalnya handphone $100 sekarang, pasar sekarang. Nah, besok kalau itu kan berarti $1 itu kira-kira nanti udah terjadi kan tinggal 15 atau 16 perak. Kalau jadi 30 perak kan handphonenya masih tetap $100, tapi kan nilai rupiahnya mau 3 juta atau 30 perak baru bisa beli. Siapa mau pegang rupiah? Jangan salahkan seluruh rakyat Indonesia untuk pegang rupiah. Orang bodoh sekalipun nggak mau pegang rupiah karena nilainya udah nggak ada. Luar negeri nggak mau percaya rupiah, oke-oke aja. Kalau sampai rakyat sendiri nggak mau pakai rupiah, akibatnya apa coba? Apalagi kita punya pengalaman pahit. Zaman Sterling yang diambil paksa. Kalau ini sih ngomongnya enak, tapi efeknya, resikonya pasar sekarang jauh terbuka. Siapapun nggak bisa membendungnya. Semua rakyat, kamu kentut sini, semua seluruh dunia udah tahu. Lain dari zaman dulu. Saya masih ingat Pak Hatta pernah mengatakan Soekarno mau Snelling, Pak Hatta punya duit, dia pun tidak mengomongkan kepada bininya sampai bininya marah-marah. Ya, itu baru seorang negarawan. Kalau sekarang kan Indonesia udah nggak ada lagi yang tipe begitu. Perampok untuk keluarkan duit sih ya nggak mungkin lah ya, mereka bukannya orang bodoh lah. Sekali ambil uang aja udah semuanya udah taruh, nggak mau pegang uang rupiah. Iya. Itu. Sekarang yang kasihan yang paling lagi kecil, nanti nggak ada yang diuntungkan. Kalau itu sesungguhnya semuanya akan menderita. Yang kaya derita dikit, yang kaya, yang miskin derita. Kalau nggak mati ya mati. Itu mati karena kelaparan. Maka nggak ada cara lain, yang ngerampok lah. Mau apa, kejahatan akan merajalela. Barang-barang seenaknya udah beras 10 perak jadi 20 perak, jadi mungkin juga bisa jadi 50 perak. Mau diapain coba? Itu nanti negara udah kacau balau. Resiko terlalu besar saya kira nggak ada, dia nggak berani. Dia soalnya nafsu puasanya dengan susah payah berkali-kali sudah dapat begitu, dia nggak mungkin berani lah. Saya kira begitu. Dia hanya supaya yang pegang duit banyak semua belanja supaya ekonomi berputar. Tapi sekarang kan nggak bodoh. Kemarin lihat nggak? Bukan antri beli beras loh, antri beli emas loh. Uang orang antri beli emas. Ya sekarang makanya uang banyak yang simpan di emas, jadi nggak ekonomi nggak putar. Itu resikonya. Tapi rakyat sih tenang-tenang aja. Begitu lo berani, hancurlah negara ini. Ya itu aja. Makasih. Ya, kemarin kan sempat viral juga ya, tujuan untuk redenominasi ini selain untuk akuntansinya lebih fleksibel, akuntabelnya ya, kalau kayak perusahaan-perusahaan untuk yang akunting itu penghitungannya gak jelimet lah, ngetik-ngetik kalkulator sampai tambah-tambah nol-nolnya itu sampai 3 kali. Saya itu tujuannya juga kan katanya sih untuk meringkus koruptor ya, yang nyimpan uangnya itu di berangkas atau di rumah-rumah. Kan kemarin kan sempat digerebek juga ya oleh Kejaksaan Agung ya. Ada uang 1 kontainer ya Mbak ya. Uang disimpan dalam kontainer, emas sampai 55 kilo, uang mata asing itu disimpan dalam kontainer loh. 1 kontainer itu gila itu. Nah tujuannya sebenarnya gitu juga kan katanya. Cuman
nggak tahu efektif apa enggak lah, saya nggak tahu lah. Cuman bagi kita rakyat ini yang saya mungkin warawiri kesana kemari, mungkin polisi GoPay nanti udah nggak berlaku lagi, Mbak. Jadi polisi Rp1 lah. Jadi dia mungkin gajinya jadi naik 100 kali lipat yang polisi GoPay. Mungkin ya kayak di departemen store, di swalayan kayak Alfamart, Indomaret, mungkin ya angka-angka yang kayak mungkin minuman yang mungkin harganya mungkin 2.250 mungkin kita nggak bakal temuin lagi. Ya mungkin jadi bingung juga, jadi 2.000 apa jadi 3.000 gitu naiknya, apa 2,5 rupiah apa 50 sennya tetap ada gitu. Kan kita masih edukasinya ini menurut saya masih kurang lengkap ya. Jadi sennya itu sen jadi masih ada apa enggak gitu. Kalau sen nggak ada kan jadi otomatis mungkin akan naik 2,5% lah ya harga barang minimal gitu ya. Karena kalau 0,5 itu masih ada, yang 0,25 kan mungkin pasti hilang. Yang 250 perak akan dinaikkan jadi 0,5 ya nggak, Mbak? Jadi otomatis inflasi juga naik, cuman kecil gitu, 2,5% lah gitu. Ya itu yang edukasi ke masyarakatnya ini yang saya lihat belum ada. Kalau masyarakat yang punya uang receh itu mungkin dikasih kesempatan untuk ditukarkan lah, jadi lebih baik ya. Karena terus terang saya juga kayak di rumah-rumah itu ya, uang yang 200 perak, 100 perak itu kalau dikumpulin juga nanti jadi nggak berlaku kan, sayang juga ya. Iya, betul. Nah itu kan yang harus diedukasi ke BI itu, BI Menteri Keuangan sama BI lah, saya edukasi agar masyarakat ini yang punya uang kecil seperti itu gimana nasibnya gitu. Apakah nanti kan kalau kita lebur jadikan perabot atau apa, nanti kena pidana juga kan, itu kan uang kan punya negara. Namanya uang kita bunting aja, kalau kita videoin aja bisa masuk penjara, apalagi uang koin yang 100-200 perak, yang perak apa itu, perak apa timah sih, saya juga nggak tahu lah itu. Itu kalau kita lebur jadikan perhiasan nanti kita videoin itu kena pidana juga kan, salah juga masyarakat ini. Jadi ya sebenarnya tujuannya sih sebenarnya baik, cuman edukasinya itu harus digalakkan, gimana nominal yang receh-receh itu biar kita masyarakat itu juga posisinya nggak salah. Nah, kita yang punya uang receh yang 100-200 perak atau 500 perak itu apakah masih berlaku atau enggak, atau harus ditukar atau gimana, itu juga harus diedukasikan gitu loh. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.